Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang wawasan wiyata Mandala. Sebelumnya, Bu Guru memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Diana Rosinta. Sehari-hari di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen, Bu Guru mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, ada yang berbeda pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini, yaitu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Melainkan MPLS kali ini kami adakan secara daring karena adanya pandemi corona. Maka dari itu, kami betul-betul mengharapkan kalian dapat mengikutinya dengan baik di rumah. Anak-anak yang berbahagia, berkenaan dengan materi yang akan Ibu sampaikan, kalian lihat di sini ada 4 menu yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah pengertian wawasan wiyata Mandala, yang kedua ada tujuan wawasan wiyata Mandala, dan yang ketiga ada isi wawasan wiyata Mandala, dan yang keempat yang paling penting, ini adalah peran siswa dalam wawasan wiyata Mandala. Dalam keempat menu ini, marilah kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak yang berbahagia, kali ini akan Ibu uraikan dari masing-masing menu yang sudah Bu Guru sampaikan di awal. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian wawasan wiyata Mandala. Jika kita kupas per kata, wawasan berarti pandangan, tinjauan. Kemudian wiyata yang berarti pengajaran, pendidikan. Sedangkan Mandala yang berarti bulatan, kawasan, lingkungan. Nah, jadi pengertian wawasan wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi, dari pengertian wawasan wiyata Mandala tersebut, sekolah itu suatu tempat yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk kalian siswa-siswi baru SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen, berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala. Setelah Bu Guru menjelaskan pengertian wawasan wiyata Mandala, maka akan muncul satu pertanyaan. Apa sih tujuan dari wawasan wiyata Mandala itu? Jadi, tujuan wawasan wiyata Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi, kalian dapat menempatkan diri sesuai dengan fungsi sebagai warga wiyata. Selanjutnya ada 5 hal yang berkaitan dengan isi wawasan wiyata Mandala. Kalian bisa melihat di layar HP atau laptop kalian, di situ ada 5 isi wawasan wiyata Mandala. Yang pertama yaitu sekolah merupakan wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Anak-anak, suatu sekolah itu diperlukan seorang pemimpin yang akan mengatur, memutuskan kemana arah sekolah tersebut. Tentunya semua itu bisa berjalan dengan baik dengan bantuan tata usaha, guru, operator sekolah, majelis guru, dan lain-lain yang turut mendukung keberhasilan sekolah. Kemudian yang ketiga, ada kerjasama antara guru dan orang tua murid. Kalian diterima dan dapat belajar di SMP Ma'arif NU 1 Pekuncen ini, salah satunya adalah kerjasama antara guru dan orang tua. Peran orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar dan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Kemudian, isi wawasan wiyata Mandala yang keempat adalah guru di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya, tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab seorang guru untuk ikut menyukseskan siswa-siswinya.
Kemudian isi wawasan Wiyata Mandala yang terakhir adalah sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Nah, jadi sekolah ini hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak mungkin hadir begitu saja tanpa melibatkan peran masyarakat yang ada. Itulah 5 isi wawasan Wiyata Mandala. Kita ke materi selanjutnya anak-anak, yaitu peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Kalian bisa lihat di layar HP atau laptop kalian, di situ ada 8 peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Di sini Bu Guru akan membahasnya satu persatu dari poin yang pertama, yaitu berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi keaktifan kalian dalam proses pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian poin yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru ataupun kepala sekolah. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan gangguan fisik, kalian dibully, kalian harus segera melaporkan ke guru ataupun ke kepala sekolah. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah agar gangguan dapat segera terselesaikan, segera dibenahi, agar kalian bisa belajar dengan tenang dan normal seperti biasa kembali. Kemudian, peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala yang ketiga adalah membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Poin yang selanjutnya adalah siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Anak-anakku semua, waktu adalah uang. Sesuatu yang kita jadikan bagian penting dalam proses pembelajaran itu adalah memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Contoh hal kecil saja. Ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, sebaiknya segera dikerjakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Nah, jadi proses pembelajaran itu membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Kemudian membutuhkan peralatan yang tidak sedikit dan biaya yang tidak sedikit pula. Nah, jadi agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, kita harus saling menjaga fasilitas yang telah diberikan sekolah kepada kalian. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keenam yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Nah, jadi kegiatan kokurikuler itu adalah kegiatan di luar pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah kegiatan non-pelajaran formal. Nah, yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Contohnya ada sepak bola, ada takraw, ada tari, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketujuh tentang peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala adalah siswa mengikuti kegiatan organisasi. Peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala yang terakhir adalah menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi anak-anak, jangan jadikan diri kalian penyebab gangguan terkendalanya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Anak-anakku, sekiranya itu yang bisa Bu Guru Diana sampaikan tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih, semangat berjuang untuk menjadi yang terbaik di SMP Ma'arif NU 1 Pekunjan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.